Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala aydan wa aqimus salata wa ata az-zakah warka'u ma'ar raki'in. Hadirin sidang Jumat azzakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun yang baru di bulan Muharram ini 1445 Hijriyah, di mana dari tahun ke tahun kita sebagai seorang muslim dituntut untuk meningkatkan kualitas hidup kita, taraf hidup kita, bukan hanya tarif, tapi juga taraf dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meningkatkan kualitas dan intensitas kita
untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Di mana salah satu media yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat. Maka dari tahun ke tahun kita seharusnya senantiasa meningkatkan kualitas salat kita, karena kualitas salat adalah cerminan kualitas hidup kita. Bahkan dalam riwayat, ketika kita di yaumul hisab, yang pertama kali dihisab adalah salat kita. Kalau salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Kalau salatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalnya. Berarti salat adalah penentu kualitas amalan kita. Hadirin sidang Jumat azakumullah, pada tahun yang lalu khatib pernah menegaskan mengenai kualitas salat itu, yaitu dengan pelaksanaan waktunya, di mana salat di awal waktu itu merupakan fardun, adalah kewajiban. Bahkan Rasulullah mengancam, la jazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Siapa saja yang senantiasa mengakhirkan, memperlambat dalam melaksanakan salat, maka Allah akan mengakhirkan dan memperlambat seluruh kebaikannya, baik dunia ataupun akhiratnya. Ini ancaman yang luar biasa. Namun satu hal yang lebih penting lagi, di mana kita bukan hanya dituntut untuk melaksanakan salat di awal waktu, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan secara tersirat atau tidak langsung dalam Al-Quran, kewajiban salat itu dilaksanakan secara berjamaah. Banyak sekali bertebaran di media sosial, para penceramah menegaskan bahwa salat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah, hanya sekedar sunat yang ditekankan saja. Bahkan di antara mereka ada yang menegaskan ini adalah pemahaman dari para ulama salaf dan juga ulama madhab, di mana mereka menegaskan tanpa mengutip ulama siapa yang menegaskan bahwa salat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Justru kalau kita buka pendapat para ulama madhab dan juga riwayat-riwayat hadis dari para sahabat, menegaskan bahwa salat berjamaah hukumnya adalah fardu, hukumnya adalah wajib. Dalam sebuah riwayat, Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa di antara kewajiban sebagai seorang muslim adalah melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian beliau mengutip surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Kemudian Ibnu Abbas menegaskan yang dimaksud dengan memakmurkan masjid itu ada dua. Yang pertama, memakmurkan secara fisik, membangun, memperindah, dan juga menerangi masjid. Kemudian yang kedua adalah memakmurkan secara maknawi, di mana orang yang memakmurkan secara fisik tidak akan berguna sama sekali kalau tidak memakmurkan secara maknawi, yaitu dengan salat berjamaah dan berzikir di dalamnya. Hadirin sidang Jumat azakumullah, pernyataan Ibnu Abbas ini menegaskan sekali bahwa persaksian iman kepada Allah dan hari akhir itu dibuktikan dengan memakmurkan masjid, yaitu dengan sholat berjamaah dan berzikir di dalamnya. Para ulama seperti Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz menegaskan bahwa ini penegasan dari Ibnu Abbas bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah wajib. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia mengadu pada Rasul, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rumahku jauh dari masjid. Kemudian banyak sekali binatang yang mengganggu dalam perjalanan, dan aku adalah orang yang buta, dan aku tidak memiliki orang yang bisa menuntunku untuk datang ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah tanpa berjamaah di masjid? Kata Rasul, bala, silakan. Ketika Ibnu Ummi Maktum mau pergi, Rasul bertanya lagi, wahai Ibnu Maktum, apakah kau mendengar azan? Kata Ibnu Ummi Maktum, ya, aku mendengarnya. Kata Rasul, fa'ajib, maka penuhilah panggilan azan dengan datang ke masjid. Kita perhatikan, ini Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat yang buta, tidak ada yang menuntun ke masjid, rumahnya jauh dari masjid, dan banyak binatang yang mengganggu. Tapi ternyata hal itu tidak menggugurkan kewajiban untuknya untuk sholat berjamaah di masjid. Ini sangat menegaskan pula bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib. Dalam riwayat yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, aku sangat ingin, laqad hamamtu, aku sangat bertekad untuk mengumpulkan orang-orang dan kayu bakar. Kemudian aku suruh seseorang untuk menjadi imam. Kemudian aku pergi dengan beberapa orang untuk mencari orang-orang yang suka sholat di rumahnya.
Kemudian kalau aku temukan, aku akan bakar rumahnya. Cuman pertanyaannya, mengapa Rasul belum pernah melakukannya? Para ulama menegaskan, pertama, karena tidak ada sahabat yang sholat berjamaah di rumah, atau tidak ada sahabat yang sholat munfarid di rumah. Kemudian yang kedua, dalam riwayat yang lain ternyata ada penegasan, kalau bukan karena anak-anak dan perempuan dan juga orang tua renta yang ada di rumah tersebut, aku akan bakar rumahnya. Jadi menghalangi Rasul membakar rumah itu bukan karena Rasul ngegos, tapi karena Rasul khawatir ada anak-anak, perempuan, dan orang tua yang ada di rumah tersebut. Hadis ini juga sangat menegaskan pula bahwa ternyata sholat berjamaah hukumnya fardu, wajib, dan bukan sunnah. Bahkan Abdullah bin Abbas pernah ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, bagaimana seseorang kalau seandainya dia suka bersedekah kemudian rajin sholat malam, tapi dia sering tertinggal salat berjamaah? Kata Ibnu Abbas, huwa finnar, dia di dalam neraka. Kemudian dia bertanya lagi karena takut salah. Kemudian Ibnu Abbas tetap menjawab, huwa finnar, dia dalam neraka. Bahkan sampai 3 kali Ibnu Abbas tetap menegaskan, huwa finnar, dia berada dalam neraka. Hadirin sedang Jumat azakumullah, bagaimana mungkin pendapat-pendapat sahabat seperti ini kita simpulkan bahwa ternyata salat berjamaah di masjid itu hukumnya sunnah? Bagaimana mungkin ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan sunnah itu bisa mengantarkan seseorang ketika ditinggalkan menjadi penghuni neraka? Tidak mungkin, kecuali kalau perbuatan tersebut adalah fardu, wajib. Maka para ulama mazhab sepakat, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang berakal dan juga balik adalah fardu, wajib, dan meninggalkannya adalah perbuatan dosa, dan senantiasa meninggalkannya menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Bahkan dalam Sunan An-Nasa'i ada sebuah riwayat menegaskan, kata Rasul, siapa yang mendengar azan kemudian tidak menjawabnya, maka Allah akan mengelukkan, membekukan lidahnya untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kemudian para ulama menegaskan hadis tersebut dhaif secara sanadnya. Namun Syekh bin Baz menegaskan secara makna hukumnya sahih. Cuman maksudnya adalah siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak memenuhi panggilannya dengan datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka Allah akan mengeluhkan lidahnya untuk mengucapkan syahadat di akhir hayatnya. Karena meninggalkan sholat berjamaah di masjid adalah salah satu penyebab terbesar seseorang su'ul khotimah, buruk di akhir hayatnya. Maka hadirin, kalau seandainya kita tidak memperhatikan sholat berjamaah kita, kemudian kita sering tertinggal sholat berjamaah, apa yang akan kita katakan di hadapan Allah mengenai kualitas sholat kita? Sedangkan kualitas salat kita adalah penentu amalan-amalan kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat azakumullah. Ada sebuah riwayat menarik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana dia mengutip sebuah riwayat yang berstatus mauquf. Mauquf artinya ucapan ini tidak sampai pada Nabi, tapi hanya sampai pada sahabat, di mana sahabat ini adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Cuman ucapan sahabat yang berkaitan dengan hukum ukhrawi, meskipun ini tidak disandarkan pada Nabi, tapi secara hukum disebut marfu hukmi, di mana ini berarti berasal dari Nabi, karena tidak mungkin seorang sahabat berbicara perkara-perkara syariat kecuali berdasarkan sandaran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud menyatakan di sini dalam Sahih Muslim, man sarrahu an yaltaqiyallaha ta'ala ghadan musliman, siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti di yaumul qiyamah musliman, diterima keislamannya, falyuhafid ala haula'is salawat, maka jagalah salat-salat ini. Maksudnya jaga salat secara berjamaah. Haitsu yunadi bihinna, ketika adzan dikumandangkan. Jaga salat berjamaah ketika adzan itu dikumandangkan. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan menjaga salat secara berjamaah tepat pada waktunya adalah termasuk sunanul huda. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, kalau seandainya kalian salat di rumah kalian, kama shalla hadzal mutakhallif, sebagaimana orang-orang tertinggal, orang-orang malas melaksanakannya, la taraktum sunnatan nabiyikum, berarti kalian sudah meninggalkan sunnah nabi kalian.
Wa in taraktum sunnata nabiyikum, jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, la dhalaltum, pasti kalian akan tersesat. Kemudian Ibnu Mas'ud menegaskan, dan tidak ada seorang pun di masa kami, di masa Nabi, orang yang tertinggal salat berjamaah illa munafik, kecuali orang munafik haqqan nifaq, yang benar-benar kemunafikannya. Bahkan sampai ada di antara kami yang lumpuh, tidak bisa jalan, kemudian diaping oleh dua orang supaya dia bisa berjajar di saf untuk melaksanakan salat berjamaah. Saking pentingnya salat berjamaah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa inna min sunanil huda, dan di antara sunnah petunjuk tersebut, sallaitum, engkau salat fil masjid, di masjid alladzi yu'adzanu fih, yang mengumandangkan azan. Jadi bukan di musala, tapi di masjid yang mengumandangkan azan. Ini pernyataan Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, generasi salaf, ulamanya para sahabat, dan dia mengatakan sesuatu yang luar biasa tentang salat berjamaah. Itu adalah sunanul huda, sunnah petunjuk. Dan kalau kita ditegaskan di sana salat di rumah, sebagaimana orang-orang tertinggal, orang-orang munafik melaksanakannya, la taraktum sunnata nabiyikum, berarti kita telah meninggalkan sunnah nabi kita, wa dhalaltum, dan kita akan tersesat untuk selamanya. Na'udzubillah min dzalik, kalau seandainya kita termasuk orang-orang yang di akhir zaman ini justru mengalami ketersesatan karena dianggap atau karena menganggap bahwa sholat berjamaah yang menjadi tiang pondasi petunjuk itu adalah sesuatu yang sunnah, sampai kita terbiasa meninggalkannya dan menganggap sepele perbuatan-perbuatan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat, kesehatan, dan juga ilmu yang bermanfaat sampai kita benar-benar mencapai ketakwaan. Dengan apa? Dengan menjaga sholat kita, supaya sholat kita terbiasa sholat berjamaah di masjid yang mengumandangkan azan tepat di awal waktunya, dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di mana dalam riwayat ahlullah, keluarga Allah. Karena di yaumul qiyamah Allah akan memanggil aina ahli, di mana keluargaku? Maka orang-orang bertanya, siapa keluargamu wahai Allah, sedangkan kau adalah al-ahad as-samad? Kata Allah, orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid di awal waktu, itulah keluargaku. Dan tidak mungkin kalau seandainya ada orang yang menganggap orang lain sebagai keluarga kemudian ditelantarkan, tapi justru pasti akan dimuliakan. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan termasuk keluarga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Allahumma shdud wat'ataka ala man ahana al-islam wal muslimin. Allahumma shdud wat'ataka ala aduwika minal kafirin wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis salah. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله. Barisannya diluruskan dan dirapatkan, kakinya dihadapkan ke kiblat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بين لوحين